Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Murwani Rawit Anggrahinisari, mahasiswi PPG Batch 3 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010611872. Saya mengajar di SDN 03 Jati, Jaten, Karanganyar. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mengambil materi pelajaran kelas 5 tentang Yesus disalib, mati, dan bangkit bagiku. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom semuanya. Selamat pagi. Anak Tuhan Yesus, semangat, semangat, semangat. Apa kabar semuanya? Luar tambah. Usah. Tambah. Bisa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Semuanya sehat? Siap mengikuti pelajaran hari ini? Semangat mengikuti pelajaran hari ini? Mantap. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita memohon pimpinan serta penyertaan Tuhan sepanjang pelajaran pagi hari ini. Shalom teman-teman. Shalom. Mari kita berdoa bersama. Saya pimpin. Berkati kami ya Bapak dalam Amin. Terima kasih Witi. Hari ini semua masuk? Masuk. Bu Guru absen dulu. Agnes Senan Aureli Hermoko. Agnes Karisa Budikase. Anak-anak, sebagai wujud rasa cinta tanah air, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Semuanya sudah siap ya untuk belajar? Tepuk, kasih tos buat kiri kananmu. Aku siap belajar loh. Sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu. Menurut kalian, siapakah Tuhan Yesus? Oh, ya. Allegra. Juru selamat. Mbak Agnes Karisa, juru selamat. Betul sekali. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Pertanyaan kedua, ayo, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia? Mati di kayu salib, rela berkorban. Nah, kita baca bersama-sama Alkitab kita sebagai dasar pada pembelajaran pagi hari ini. Kalian bisa membacanya di dalam Markus 14 dari ayat 43 sampai Markus 16. Kita baca bersama-sama. Anak-anak, tahukah kalian kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Tujuannya apa? Nah, lihat di
Di sini ada tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama, nanti diharapkan anak-anak bisa menjelaskan inti ajaran tentang alasan pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus menderita, mati, dan bangkit sebagai juru selamat. Dan yang ketiga, nanti anak-anak bisa merumuskan komitmen, membuat komitmen pribadi yang ditulis nanti, ya, sebagai hasil analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Karena nanti Bu Guru akan menyampaikan permasalahan dan harus dicarikan solusinya bersama. Kalian akan mendiskusikannya. Siap? Siap semuanya? Ya. Bu Guru mau tanya lagi. Sebelum kita mendalami cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Apakah yang diperingati pada hari Jumat Agung? Kebangkitan Tuhan Yesus, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Yang benar itu, kematian Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mati? Bisa menghapus dosa manusia. Sama lagi, menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia, benar, untuk menebus dosa manusia. Nah, teman-teman, kisah ini berawal tentang kisah kasih antara manusia dengan Allah. Allah mengasihi manusia sejak awal. Dan mereka hidup satu. Allah dan manusia. Manusia tinggal di Taman Eden, mereka bisa bertemu, berbicara di Taman Eden. Namun karena suatu hal, hubungan antara manusia dengan Allah terputus, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia tidak taat di Taman Eden, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Hal itulah yang mengakibatkan hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Ada jurang yang memisahkan mereka, karena upah dosa adalah maut. Nah, di sini jurang maut yang memisahkan. Dan Allah tidak mau kalau manusia dan Allah hubungannya terputus. Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan, Allah menginginkan hubungan mereka kembali bersatu dengan cara penebusan dosa. Apa? Penebusan dosa. Dan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, sebagai korban penebus dosa. Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, dimulai dari kisah ini. Anak-anak tahu ini gambarnya? Maaf. Nih, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus berdoa, memohon kepada Bapa di sorga, Bapanya, untuk, ya Bapa, jikalau Engkau berkehendak, lalukan cawan penderitaan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi. Yesus menyerahkan kepada Bapanya. Kalau tidak bisa lalu, ya diterima. Dan saking takutnya anak-anak semuanya,
Keringat Tuhan Yesus itu keluar bagaikan titik-titik darah. Berdoa dengan takut, karena Tuhan Yesus juga manusia kan? Masih ingat Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Mereka orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi rela dibuat berdosa untuk menebus dosa kita. Itu yang terjadi anak-anak. Dan peristiwa itu disebut sebagai peristiwa Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Nah, sudah ceritanya sampai di sini? Enggak? Tamat? Oh, tidak. Tidak, ceritanya tidak berhenti di situ. Karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tetapi selama peristiwa kematian Tuhan Yesus, ada peristiwa alam yang terjadi, anak-anakku. Kemenangan bagi orang-orang percaya. Itulah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati sebagai hari Paskah. Lah ini baru Paskah ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Paham semuanya? Oke. Mari supaya lebih dalam lagi kita mau menghayati peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus. Bu Guru mau membuat sesuatu, gambaran ataupun ilustrasi untuk kita. Ya. Nah, supaya lebih mendalam lagi, biar tambah seru, ya. Bu Guru mau. Nah, nih, lihat. Ini, oh, di sini aja. Nama Yesus. Lihat, ini adalah gambaran tentang manusia ketika awal mula diciptakan. Lihat, suci, bersih, tidak berdosa. Ini awal manusia. Tetapi begitu manusia berdosa, hal ini yang membuat manusia banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat. Contohnya, suka bohong. Contohnya, berani sama orang tua. Dari yang bersih jadi kotor. Ada yang mau kasih contoh? Ada yang mau kasih contoh? Apa? Yuk, Agnes. Apa? Hah? Menghina teman. Ada lagi yang mau kasih contoh? Ayo Mbak Agnes. Apa? Mendorong teman sampai jatuh. Ada lagi? Witi. Oh ya, Allegra. Memukul teman. Membuli teman, oke. Dan masih banyak lagi. Berani sama orang tua. Terus berkata-kata kasar, mencuri. Ya mencuri. Banyak sekali. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Oh, lihat, hati manusia jadi kotor, hidup manusia jadi penuh dengan dosa. Dan lihat di sini ada Tuhan Yesus yang rela mati menebus dosa kita. Darahnya yang kudus menghapus segala dosa kita, dan itu mengalir di dalam diri kita ketika kita menerima Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dosa kita dihapuskan, dosa kita disetip oleh Tuhan Yesus jadi bersih. Kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Wow, keren ya. Bu Anggra keren apa enggak? Keren. Nah, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan menjadi jalan.
Kalau tadi hubungan antara Allah dengan manusia terputus karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ini manusia dengan Allah kembali menjadi satu. Hubungannya kembali menjadi satu lagi karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan manusia. Bisa kasih tepuk tangan. Oh, haleluya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mau berdiskusi. Selanjutnya kita mau berdiskusi, tapi sebelumnya biar semangat, ya toh? Biar semangat kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi. Kita mau berdiskusi soalnya. Oke, kita memuji Tuhan. Kasih Yesus. Oke, kasih Yesus, indah, oh indah. kasih Yesus, Indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari. bintang. Kemarin sudah dibagi kelompoknya, jadi nanti kalian diskusikan bersama. Kalian bisa memberi nama kelompok kalian. Silahkan berdiskusi. Waktu kita 15 menit. Anak-anak menganalisa dengan panduan lembar kerja yang Bu Guru berikan buat kalian. Ya, dikasih nama kelompok, kemudian dikasihi siapa saja anggota kelompok. Yuk, semuanya berdiskusi, nggak hanya satu orang. Nanti sambil milih siapa yang maju mempresentasikan ya. Dibaca, temennya dikasih tahu. Nah, supaya semua bantu mikir. Nah, diskusikan bersama. Ya. Yuk, kerjasama. Nggak hanya satu orang yang mikir ya. Ya. Oke, bisa? Ya. Ya, ini jadi misalnya ini berbohong. Ini berarti dia mungkin karena apa dia berbohong. Nah, terus kemudian mencontek. Kenapa dia mencontek? Alasannya apa? Kemudian membuli atau menyakiti teman, alasannya apa? Dikasih penjelasan satu-satu. Yuk kelompok sini. Sekarang karena ada dua kelompok, siapa yang mau maju duluan? Oh ya, kelompok apa tadi? Sukacita. Kelompok sukacita. Tadi sudah disaksikan video dan Bu Guru kalian sudah mendengar cerita yang Bu Guru sampaikan, sudah mendiskusikan dan dibantu dengan lembar kerja yang kalian terima. Coba kalian sampaikan presentasi kalian. Saya mau mempresentasikan dari kerja kelompok kami. Kami dari kelompok Sukacita, anggota kelompok Witi Allegra Agnes. Faktor penyebab dosa, sebutkan satu faktor utama dari diri sendiri yang membuat sulit meninggalkan dosa. Yaitu berbohong, mencontek, malas belajar, ya. Karena takut dihukum, membuli teman karena ikut-ikutan. Ya. Yang kedua, alasan penebusan. Mengapa penderitaan kematian Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa? Karena sudah
berdosa dari Allah. Allah tidak mau manusia binasa, dan sebab itu Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Nah, yang kedua merumuskan solusi yaitu komitmen tindakan nyata. Rumuskan 3 komitmen tindakan nyata yang akan kamu lakukan sebagai solusi atas masalah dosa, sebagai wujud syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus. Apa? Malas menjadi lebih rajin, tidak suka berbagi, suka memberi, suka memberi jadi orang yang mengasihi. Ya, oke. Yuk kasih tepuk tangan. Wow, anak-anak diskusi yang tadi Bu Guru lihat kalian kompak kerjasama, nggak ada yang diem aja, semuanya ikut berbicara. Nah, dari diskusi kalian, bisa nggak kalian mengambil kesimpulan? Bisa? Bisa kasih kesimpulan? Mengapa Tuhan Yesus menjawab ini masalah ini? Tuhan Yesus sudah mati. Mengapa manusia kita semua orang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Lalu mengapa masih melakukan dosa? Ada yang tahu? Bisa menyimpulkan? Karena apa? Karena kan tadi dikasih contoh berbohong, tadi mencontek. Kalau berbohong itu karena dari diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Kamu yang mau berbohong, kamu yang nggak jujur. Kalau mencontek, tadi dijawab karena malas belajar, karena lupa, malas lupa. Nah, itu tadi akibat diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri juga. Terus yang ketiga tadi menyakiti atau membuli, dari diri sendiri atau orang lain? Kan ikut-ikutan Bu, dari orang lain. Nah, kalau kalian menolak kan bisa. Benar apa benar? Berarti artinya itu dari diri sendiri. Jadi penyebab kita melakukan dosa itu dari diri kita sendiri. Nah, lantas bagaimana seharusnya kita hidup? Tadi di tugas yang kedua untuk merumuskan solusi dengan tindakan nyata. Kalau yang misalnya tadi suka berbohong, ya harus berjanji berkata jujur. Kemudian yang mencontek, dia harus rajin belajar. Yang suka membuli, suka menyakiti, ya harus menjadi pribadi yang mengasihi. Nah, itu artinya bahwa dosa ini dilakukan karena diri kita sendiri. Terus bagaimana bagaimana kita harus hidup? Ya caranya harus merubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia baru yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Setuju? Setuju simpulannya? Setuju? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya yang sudah sukses memecahkan masalah pada pagi. Anak-anak, dari keseluruhan yang Ibu sampaikan tadi, dari cerita tentang Tuhan Yesus, dari hasil diskusi, dari video yang disampaikan, boleh nggak kita mengambil kesimpulan secara keseluruhan? Mau nggak Bu Guru sampaikan ini ya? Hari ini apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Nah, ini. Yang pertama, bahwa kasih Allah kepada manusia itu bukan hanya omong tok, bukan cuman sekedar kata-kata, tetapi kasih yang dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Dengan Allah memberikan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Itu kita belajar tentang kasih. Seringkali kalau kita ngomong, "Mama, aku mengasihimu loh, Ma, I love you." Di hari Ibu ngomong, "I love you, Mama, kamu adalah segala-galanya." Tetapi ketika di rumah Mama yang ngomong, "Sayang, tolong Mama beliin cabai." Apa yang terjadi? "Mama, usah Mama, ini loh aku lagi tiktokan, ini loh Ma, aku tunjukin guru paling cantik di kelas." Lagi sibuk tiktokan disuruh mamanya nggak mau. Nah, teman-teman, ini bener kasih ya, bener dengan kata-kata tok ya, bukan dengan
tindakan. Yang kedua, kita belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau berkorban, memberikan nyawanya. Selama ini mau nggak kita berkorban untuk orang lain? Mari bersama-sama kita berdoa. Bu Guru akan mengantarkannya di dalam doa. Yuk, sikap berdoa yang baik. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, atas bimbingan-Mu, atas hikmat yang daripadamu, sehingga pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang Yesus disalib, mati dan bangkit bagi kami. Kami telah belajar bagaimana kasih Bapa begitu besar kepada manusia, sehingga Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Kami juga belajar bagaimana pengampunan Tuhan Yesus kepada manusia atas dosa-dosa manusia, sehingga manusia boleh diselamatkan, manusia memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga belajar bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ajari kami ya Roh Kudus untuk melakukan teladan-teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hidup kami, untuk kami senantiasa menjadi manusia-manusia baru yang mengalami perubahan dalam hidup kami, perubahan dalam sikap kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan semuanya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang luar biasa yang boleh mengikuti pelajaran dari awal dengan sampai akhirnya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati sekolah mereka, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan menjadikan mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbudi luhur, anak-anak yang diberkati untuk menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua mereka, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk, mara bahaya, malapetaka, virus-virus, sakit penyakit dari tengah-tengah keluarga kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Engkau sudah berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin 3 kali bersama-sama Bu Anggra. Amin, amin, amin. Silahkan duduk kembali. Nah anak-anak, demikian tadi kita sudah belajar bersama ya. Di rumah dibaca yang tadi Bu Guru sampaikan, Markus 14 ayat yang ke-43 sampai Markus 16 ayat yang ke-8 dibaca biar kalian tahu keseluruhan ceritanya. Setuju? Oke, sampai jumpa di dalam pembelajaran selanjutnya. Anak-anak lebih bersemangat lagi, setuju? Lebih bersemangat lagi, setuju? Dan sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih buat anak-anakku semuanya, anak-anak hebat semuanya. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Nanti dijawab dengan cakep ya. Obor-obor ikan lele. Kurang kenceng nih. Obor-obor, yang paling kencang dapat kisbay dari Bu Guru. Obor-obor ikan lele. Tetap semangat le. Jayus banget. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dah ya. Terima kasih semuanya.